Baik, pada video kali ini saya akan mencontohkan proses pembuatan login. Nah, proses pembuatan login. Oke, langsung saja kita masuk pada topik perancangannya. Untuk membuat proses login, kita harus membuat satu tabel baru lagi. Kita buat tabel baru bersampingan dengan tabel histori sekolah. Bisa kita pakai nama tabelnya di sini login, dan atributnya ini kita bikin ID, username, password, integer 1, ini 55, passwordnya 55. Dan kita geser ke kanan, primary, drag ke kanannya mana ya, primary key. Oh, cuma sampai itu ya. Nah, saya buat save. Oke. Nah, login di sini berhasil. Nah, saya harus menginput data. Contohnya di sini username-nya Lisa, passwordnya Lisa 123. Kita buat 2 user ya. Nah, tadi auto increment-nya nggak sempat dibuat. Mohon maaf, saya hapus lagi. Kita harus membuat sempurna setiap tabel. Ini bisa saya hapus lagi. Di sini login. Ini loh. Oh, ini enggak. Oke, sorry. ID integer 1, primary, go, dan auto increment-nya ini tadi nggak dicentang. Nah, ini username, password, varchar 55. Oke, dan kita save. Jadi insert, kita buat 2 user Lisa, username yang pertama Lisa dan personal 123, dan yang kedua Budi 123. Oke, Budi 123. Oke, di sini dia sudah masuk. Strukturnya oke. Nah, sekarang kita buat proses pembuatan file. Kita kerja di dalam sum htdocs web saya. Oke, perhatikan folder yang saya tuntun di sini. Jangan dirubah, jangan dibuat berbeda-beda di dalam proses pembelajaran ini. Pastikan sama dulu, biar tutorial dengan apa yang kalian latihan sama. Ketika error, gampang pencarian errornya ketika kalian melihat video ini. Kalau kalian buat beda, baik nama file atau aturan, kalian susah mendapatkan cara menyelesaikan masalah. Jadi di dalam folder web saya ada folder admin, ada folder modul, dan modul itu dalam modul itu ada history. Nah, untuk login ini, login admin, saya akan meletakkan filenya di bagian sini. Di bagian sini, di dalam admin. Nah, oke.
Eh, kita ambil contoh yang tadi saja ya. Saya hanya membutuhkan pada contoh yang tadi yang saya butuhkan adalah form inputan untuk login. Maka bisa saya copy, saya paste di sini, dan wajib untuk file login namanya index. Index ya. Jangan dirubah-rubah nama filenya. Index. Ini edit with notepad. Oke, kita modifikasi dulu. Ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Nah, yang dibutuhkan ini. Ini juga, ini dipakai. Ini hidden field-nya kita pakai. Submit-nya kita pakai. Ini ya yang kita tambah. Nah, bisa kita buat seperti ini. Ini kita bisa buat seperti ini. Bentar ya. tr td td username tr td td tr username password. Coba kita lihat dulu. Localhost web saya admin. Nah, kalau kita pakai nama index, otomatis dia akan redirect, dia langsung membuka halaman ini. Oke, kita modifikasi lagi. Username username password. Oke, saya ambil patokan dulu. Input type ini saya bisa ambil ya. Ini saya ambil. Ini pasang di saya hapus. Sini. Dan sekarang saya buat yang sama. Ini password. Nah, sekarang yang nama name ID harus sesuai nama atribut. Nah, atribut kita kan username dan password. Nah, di sini harus username. Nah, di sini harus username. Yang di sini harus password. Di sini harus password. Sama ya, sama nama atribut ya. Nah, jadinya seperti apa sih? Nah, saya rubah login. Proses kita lihat di sini hasilnya. Oke, username password. Jadi untuk password biasanya mau dibuat vertikal atau horizontal tidak masalah ya. Mau dibuat tidak masalah ya.
kita pakai patokan ini aja, username, password. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada kode PHP-nya. Semua yang pertama wajib memanggil file koneksi. Dan lanjut pada proses input data. Oke, harus saya ingatkan kembali, untuk session kita harus menggunakan, untuk login kita harus menggunakan session di sini. Nah, seperti ini. If I set sama kayak tadi, proses string post proses form 1. Oke. Nah, jika menekan tombol proses pada form 1, cek. Nah, username sama dengan username, password. Ini proses pengecekan, proses inputan. Ya, di input dia akan minta cek otomatis ke database. Nah, oke, bisa dipakai MySQL select database. Apa database kita? Latihan. SQL login. Nah, buat berita lagi. Select bintang from login, nama tabel, where username sama dengan username and sama dengan password. Query login sama dengan SQL query string SQL login string koneksi. Kita pasang di sini pengecekan. Ketika error, dia cek errornya di bagian mana. Apakah ada error di SQL? Fungsi ini yang akan mengeceknya. Apply MySQL error 1.2 SQL query. Oke. Lanjut di sini string exist. Jika cocok semuanya. SQL 6 rows. String query login. Yang query login ini diambil dari sini. SQL login ini diambil dari sini. Oke. String data sama dengan MySQL fetch array string query login.
if kita pakai fungsi if di sini, string exist kan, cocok lebih dari 0. Misalkan kalau buka tanda kurawal harus langsung ditutup biar nggak lupa. String session, ada triggernya nggak? String session. Password. Echo. Ini kita pakai redirect. Nah, ketika loginnya berhasil, kita harus meng-redirect. Oke, kita harus meng-redirect. Berarti sini kita harus siapkan satu file. Biar berdampingan tidak masalah. Kita buat di sini satu file, kita koneksi ya. Koneksi aja. Biasanya saya namakan front office. Front. Nah, kita buat kode di sini. Echo login berhasil. Nah, kalau proses loginnya berhasil, dia akan melompat otomatis ke halaman front ini, dan halaman front ini berisi tulisan login berhasil. Oke, kita lanjut di sini dulu. Di sini kita buat header aja. Header location front titik php. Nah, ini fungsi header kan, front titik php. Ya, sampai di sini. Ini fungsi loginnya. Coba kita coba dulu, kalau masih belum jadi kita pakai fungsi tambahan. Jika username passwordnya cocok, dia akan berpindah ke sini. Oke. Kalau dia tidak cocok, dia tidak akan melangkah apa-apa. Kemudian koneksi login. Oke. Coba kita tes dengan username dan passwordnya Lisa dan 123. Oke. Nah, koneksi PHP kita harus tambah direktori karena dia di luar direktori yang berbeda. Error pada nomor 3 tadi kan. Lisa 123. Berhasil. Kalau kita isi sembarang, tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi kalau kita pakai Budi 123, Budi 123, login berhasil. Nah, yang password tadi, ini sessionnya bergerak ya. Bisa kita modifikasi di sini. Input type di sini kita ganti password biar dia di backup, biar dia dikasih simbol. Contohnya biar dikasih simbol, jadinya kayak ini. Ini usernya Melisa, passwordnya Lisa 123. Nah, biar orang-orang nggak tahu kan password 1. Login berhasil. Oke.
Proses login sampai di sini dulu. Dan pada video selanjutnya saya akan membuat session pada fungsi front. Nah, nanti di bagian sini Lisa 123 dia bisa mengetahui siapa yang login. Halo, selamat datang Lisa. Halo, selamat datang Budi, dengan menggunakan fungsi session. Oke, usahakan ini jadi ya, biar kita bisa lanjut. Masih ada beberapa video penting lagi yang harus saya buat. Oke, selamat mencoba. Tetap semangat.